kita belajar sejarah ya, dari sejarah yang ada di Indonesia. Saat ini saya sedang berada di daerah Kerawang, yaitu tepatnya ada di belakang saya. Ini adalah Candi Jiwa. Konon Candi Jiwa ini adalah salah satu candi tertua yang ada di Pulau Jawa. Jadi lebih tua daripada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Begitu guys ya. Nanti kita lihat-lihat ya, sekalian kita cari tahu ya sejarahnya. Dan ini candinya ini sangat unik karena dia tidak ada pintu masuk, jadi tidak ada tangga untuk masuk, tidak ada. Dia berbentuk stupa, dan tidak ada pintu masuk. Dan di atasnya itu seperti bunga teratai dan ada satu lingkaran yang konon katanya mungkin sebelumnya itu ada patung Buddha gitu. Karena ini peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Jadi di sini itu termasuk salah satu sejarah penyebaran agama Buddha, ya, agama Buddha di Pulau Jawa. Nah ini peninggalan situsnya. Tetapi pada zaman dulu itu di daerah sini itu, daerah Kerawang ini bukan hanya agama Buddha, tapi ada agama Hindu. Tapi konon katanya dengan beragama yang berbeda, hidup berdampingan dari zaman dulu itu sudah toleransi. Jadi toleransi, makanya ada juga dibangun untuk peribadatan yang lain. Cuman hanya saja kan ini zaman kerajaan Tarumanegara, dia menggunakan agama Buddha ya. Jadi yang candinya ini namanya Candi Jiwa. Dan konon menurut cerita penduduk sini, batu batanya ini tidak boleh diambil loh guys. Jadi ada cerita dari zaman dulu, kalau misalkan dia mengambil salah satu batu bata ini dibawa pulang, dan si penunggu sini itu akan ikut ke rumahnya, jadi kayak mengganggu gitu. Makanya dengan adanya cerita seperti itu, ya jadi membuat utuh juga. Mungkin kalau tidak ada seperti itu, sudah habis kali ya batu batanya ini. Karena kan batu bata ini bisa buat membangun rumah gitu. Dan ada lagi untuk kepercayaan masyarakat sekitar sini, kalau misalkan mau ada kayak nikahan atau sunatan, dia mengadakan pesta, jadi izin dengan pengelola Candi Jiwa ini untuk mengambil salah satu batunya, terus dibungkus dengan kain putih dan ditaruh di pendaringan. Pendaringan itu kalau kita bilang sih tempat beras gitu ya, itu katanya dipinjam sampai 3 hari. Setelah 3 hari dikembalikan lagi ke sini gitu. Tapi kalau untuk orang muslim sih tidak boleh ya, termasuk musyrik mempercayai batu. Tapi itu hanya tradisi kepercayaan untuk daerah sini gitu. Dan di sini itu setiap tahun pun diadakan peribadahan. Jadi dari Jabotabek katanya konon, dari Jabotabek itu setahun sekali mengadakan ibadah di sini gitu, untuk umat Buddha ya. Jadi kalau hari raya upacara untuk adat Buddha itu akan ramai sekali dalam acara-acara tertentu di sini gitu. Dan ini pun tadinya bentuknya kan tidak seperti ini, hanya bata-bata yang berserakan ya, karena ini baru ditemukan tahun 1984. Terus dipugar itu sampai tahun 2003 baru selesai kalau nggak salah. Di situ sih 96 sampai 97 ya pemugaran pertama. Tapi
tapi ini kayaknya baru rapi banget kalau nggak salah tahun 2003 atau berapa ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita ada di pamfletnya ya, kita lihat nanti, kita zoom gitu. Kalau menurut saya kita untuk belajar sejarah itu sangat bagus, karena itu salah satu belajar peradaban umat manusia, bukan cuman kita yang Indonesia, tapi termasuk belajar peradaban. Berarti kan setiap peradaban itu banyaklah yang tata caranya pasti beda, terus adat istiadatnya pasti beda, terus komunikasi bahasanya pasti berbeda, dan pasti ada makanan khasnya yang berbeda. Ya enggak, itu berarti budaya itu sangat luas, dan kita bersyukur Indonesia itu begitu banyak budayanya ya, apalagi untuk prasejarah ini. Harusnya kita sebagai warga Indonesia sangat berbangga dengan begitu banyaknya cagar budaya yang kita miliki. Ya, kalau menurut saya, buat kalian semua, mari kita belajar sejarah, kunjungi situs-situs yang ada di Indonesia, termasuk Candi Jiwa ini. Karena Candi Jiwa ini belum banyak yang tahu loh guys. Saya pun baru tahu ya kemarin-kemarin gitu. Makanya saya ingin kesini, pengen ngeliat. Ternyata benar Candi Jiwa itu berbeda dari yang lain. Dia tidak ada pintu masuknya dan bentuknya hanya kotak dan terbuat dari susunan batu bata, dan susunan batu batanya pun itu tidak sama. Kalau tanya kenapa batu batanya ukurannya tidak sama, karena pada zaman dulunya waktu dibangun itu batu bata itu dari sumbangan masyarakat. Jadi yang nyetaknya besar, yang kecil itu diberikan untuk membangun ini. Jadi betapa gotong royong itu dari zaman dulu, dari zaman sebelum dahulu kala lah, berabad-abad yang lalu ya sudah. Nah, alangkah baiknya kita sekarang juga untuk yang hal yang baik, gotong royong dan kebersamaan itu tetap kita tiru, ya enggak, kalau yang positif. Ya sekarang kita lihat ya, daripada saya nanti ngoceh kebanyakan, kita lihat dulu untuk di pamfletnya ada yang keterangan yang lebih jelasnya ya. Halo guys, sekarang kita di Komplek Batu Jaya ini bukan cuma Candi Jiwa tadi. Di sini pun ada kelenteng. Ya, tapi ini belum ekspektasi ya namanya ya. Masih nunggu itu aja. Batu. Namanya batu kelenteng karena batunya masih aja. Kita sampai di Candi Blandongan. Candi Blandongan ini di kawasan Komplek Percandian Batu Jaya Karawang ini termasuk salah satu candi terbesar ya, candi terbesar namanya Candi Blandongan. Ini diketemukan pada abad ke-4 sampai ke maksudnya diperkirakan. Maksudnya candi ini kemungkinan ada itu pada abad ke-4 sampai ke abad ke-7 Masehi. Namun pada pertengahan karbon ditemukan tahun lebih tua, itu sekitar abad ke-2 sampai abad ke-4. Guys, saat itu tua banget ya. Makanya disebutkan candi di sini itu candi tertua, lebih tua dari candi di Karawang, Candi Borobudur dan ya makanya dikatakan candi di Karawang ini termasuk candi tertua, lebih tua dari Candi Prambanan dan Candi Borobudur.
Dan di sini kan di apa namanya, kawasan Batu Jaya. Kawasan Batu Jaya ini ditemukan sampai 62 situs yang ada di komplek Batu Jaya ini, guys. Tapi yang sudah diekskavasi ya, diekskavasi itu baru 2. Satu Candi Jiwa, yang 2 Candi Blandongan ini. Ini ditemukannya juga tahun 1984. Sekarang kita lihat Candi Blandongan ke dalamnya. Katakan tadi, Candi Blandongan ada tangganya di setiap sisi, jadi ada 4. Dan bentuknya itu kalau ini atasnya itu seperti ada bekas atap gitu. Di bekas atap. Tapi di sini juga tidak boleh kita masuk ke sana, guys, karena pertama masih dalam proses, terus kedua menjaga kelestariannya, karena memang ini sudah lama banget ya, mungkin menghindari dari kerusakan, jadi untuk menjaga keutuhannya gitu. Jadi kita kalau misalkan kesini hanya boleh di sekitarnya aja. Dan ini bentuknya sangat unik tuh. Dan yang lebih seru lagi, kalau ke candi di daerah Batu Jaya ini kan luas banget. Kalau nggak salah ada berapa hektar gitu kan, saking luasnya, karena terbanyak 62 situs. Jadi itu yang diekskavasi baru 2, masih luas, jadi di hamparan sawah-sawah. Jadi yang kalian suka dengan alam, pemandangan alam ya, di sini tuh sekalian wisata alam di tengah persawahan. Pokoknya kalau pagi atau sore sih memanjakan mata memandang gitu ya. Jangan mandang yang lain aja, pandang alam. Dan wisata Clarissa hari ini untuk mengeksplor budaya peninggalan situs di Indonesia kayaknya cukup sampai di sini dulu, yaitu terakhir kita di situs Candi Blandongan. Yang pertama tadi kita Candi Jiwa ya. Saya berharap sih banyak yang akan datang ke sini, karena situs itu apa namanya, sangat bagus buat mengetahui sejarah ya, apalagi ini sejarahnya sangat tua gitu kan. Untuk yang kalian punya anak sangat bagus bawa ke sini. Dan selain itu juga si candi di sini belum banyak yang tahu, guys ya.